Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 5 aplikasi gelombang mikro. Yang pertama, food processing. Pada food processing, gelombang ini dimanfaatkan untuk membuat peralatan dapur seperti microwave oven. Alat ini diperkenalkan pertama kali kepada masyarakat di awal tahun 1947 oleh Spencer. Ada sejarah unik sebelum Spencer membuat alat dapur yang masih kita gunakan sampai sekarang. Walaupun pada masa itu ukurannya relatif lebih besar dari alat yang kita gunakan saat ini. Pada tahun 1945, Spencer meneliti kemampuan gelombang radar pada lembaga pertahanan Triton. Ketika ia berdiri di dekat sebuah magnetron yang hidup, tiba-tiba coklat yang ada di sakunya meleleh. Spencer dicuriga lelehan coklat yang ia miliki diakibatkan oleh gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh magnetron tersebut. Akhirnya, ia melakukan penelitian dan membuat alat yang dikenal dengan microwave karena pemanasannya memanfaatkan gelombang mikro. Jadi penemuan ini diawali dari faktor ketidaksengajaan. Bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, gelombang mikro dimanfaatkan untuk mengobati pasien penderita kanker atau tumor yang dikenal dengan hyperthermia. Prinsipnya mirip dengan oven. Gelombang mikro dipancarkan pada setiap tempat pada daerah yang mengidap kanker atau tumor. Lokasi tempatnya dapat ditentukan dengan pasti dan menggunakan gelombang ini. Prinsipnya mirip dengan radar. Tumor merupakan gelombang mikro dan terjadi efek pemanasan sehingga terjadilah ektasi atom. Proses ini akan menghancurkan sel kanker atau tumor yang dimiliki oleh pasien tanpa merusak jaringan lainnya. Karena tidak memerlukan pembedahan, gelombang mikro dapat menjadi alternatif penyambungan kanker atau tumor tanpa operasi. 3. Bidang industri. Di bidang industri, gelombang mikro dimanfaatkan untuk memanaskan material. Pada industri makanan, gelombang ini digunakan untuk mematangkan makanan, misalnya biskuit, sehingga biskuit yang dihasilkan matang sempurna dengan tingkat kemungkinan bagus yang rendah karena pemanasan terjadi secara merata. Pada industri mobil, gelombang mikro dimanfaatkan untuk pemanasan bodi mobil. Ini gelombang mikro lebih hemat energi dibandingkan penggunaan sistem autoclave yang konvensional. Pemanasan pada sistem autoclave lebih lama sehingga boros energi, di mana ruang pemanas harus dipanaskan terlebih dahulu. Berbeda dengan penggunaan gelombang mikro yang fokus pada bendanya saja. Telekomunikasi. Pada mulanya, gelombang mikro merupakan salah satu jenis gelombang radio. Hanya saja gelombang ini beroperasi pada daerah berfrekuensi tinggi. Jika Anda meneliti atau berikut, maka Anda sudah tidak asing lagi penggunaan gelombang mikro dan telekomunikasi. Keduanya memanfaatkan gelombang mikro sebagai media transmisi data. Berbeda dengan oven dan pembuatan bodi mobil, karena efek pemanasan yang ditimbulkan oleh gelombang mikro. Untuk telekomunikasi, gelombang tersebut dimanfaatkan karena kelebihannya yang lain. Adapun diantaranya adalah kemampuannya membawa jumlah data dalam jumlah yang besar. Karena frekuensinya yang tinggi, maka pada gelombang pendek sehingga hanya butuh antena yang kecil dan perambatannya relatif cepat. Akuisisi antara satu dengan yang lain tidak terlalu dibutuhkan dan biayanya murah karena untuk membatas antara hanya membutuhkan lahan yang relatif sempit. Walaupun demikian, transmisi data dengan gelombang mikro rentan terhadap cuaca. 5. Bidang pertahanan dan keamanan. Radar sering digunakan pada pesawat tempur untuk mendeteksi musuh yang datang. Radar atau radio detection ini merupakan suatu sistem yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi suatu objek. Ukur jarak antara pancar gelombang dengan objek membuatnya benda seperti kendaraan bermotor, pesawat, dan cuaca. Penggunaan gelombang itu untuk mendeteksi suatu objek diperkenalkan pertama kali di tahun 1904 oleh Christian
yang mampu membuktikan bahwa gelombang mikro mampu mendeteksikan dan suatu kapal di cuaca berkabut tebal, namun pada saat itu masih belum bisa mengukur jarak kapal yang datang. Baru pada tahun 1941 dikendalikan secara resmi istilah radar yang pada mulanya diberi nama RDF atau radio detection flying. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan kami yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.